Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Abita Nurpadika Putra dengan NPM 2404010002. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Public Relations dengan dosen pengampu Dr. Aliandi Alumbu, Esos MKOM-I. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Diabeta Nurpadika. Jadi saya akan menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Apa itu ya komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal itu merupakan bentuk dari komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang, yaitu ketika individu berinteraksi dengan pikirannya sendiri, merenungkan pengalaman, menilai tindakan, dan merencanakan respons terhadap lingkungan sekitarnya dalam kajian komunikasi. Bentuk ini sering disebut sebagai komunikasi tingkat yang paling dasar, karena sebelum seseorang berbicara dengan orang lain, ia terlebih dahulu berbicara kepada dirinya sendiri. Dalam konteks public relations, komunikasi intrapersonal berfungsi sebagai internal yang mengatur dan mempersiapkan individu sebelum ia berhubungan dengan publik eksternal. Sebagaimana organisasi memiliki divisi internal communication untuk menjaga keseimbangan di dalam lembaga, manusia pun memiliki divisi internal communication, yaitu berupa pikiran dan kesadaran yang membantu mengatur sikap, emosi, dan citra diri. Melalui komunikasi intrapersonal, seseorang membangun kesadaran diri atau self-awareness yang menjadi landasan utama dalam membentuk citra diri atau yang biasa disebut self-image. Menurut Jalaluddin Rahmat, citra diri itu adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara positif maupun negatif, yang akan memengaruhi cara ia berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian pula, ketika seseorang memiliki persepsi positif terhadap dirinya, ia akan menampilkan perilaku dan gaya komunikasi yang lebih terbuka, percaya diri, dan persuasif. Ciri khas seorang praktisi PR yang efektif. Lalu ada proses komunikasi intrapersonal. Yang pertama itu ada sensasi. Sensasi merupakan tahap yang paling awal dalam proses komunikasi intrapersonal, yaitu ketika individu menerima rangsangan dari sebuah lingkungan melalui panca indera. Dalam konteks PR pribadi, sensasi berfungsi sebagai pintu masuk untuk memasukkan informasi sosial seperti ekspresi wajah orang lain, nada bicara, atau situasi sekitar. Menurut Joseph A. DeVito, sensasi adalah tahap pertama dari komunikasi yang terjadi ketika energi fisik dari lingkungan ditangkap oleh reseptor sensorik individu dan diubah menjadi sinyal saraf yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Lalu yang kedua ada persepsi atau perception. Setelah menerima rangsangan melalui sensasi, individu dapat memasuki tahap persepsi. Persepsi itu adalah proses dari menginterpretasikan dan memberi makna terhadap informasi sensorik yang diterima. Dalam proses ini, pengalaman dari masa lalu, nilai, dan kepribadian seseorang memengaruhi cara ia memahami realitas. Menurut Jalaluddin Rahmat, persepsi itu merupakan proses internet yang memungkinkan seseorang memilih atau mengorganisasikan dan menafsirkan, dimulai dari lingkungan sekitarnya menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Lalu yang ketiga ada memori. Memori itu adalah sistem penyimpanan informasi dalam diri manusia itu sendiri yang berfungsi sebagai tempat untuk mengingat pengalaman, pengetahuan, serta emosi masa lalu. Dalam komunikasi intrapersonal, memori itu berperan sebagai arsip psikologis yang digunakan untuk menafsirkan situasi baru atau hal-hal baru yang diterima oleh individu tersebut. Menurut Stephen Littlejohn dan Karen Apos, memori membantu individu, yaitu
yaitu menghubungkan pengalaman masa lalu dengan peristiwa yang sedang dihadapi sekarang, sehingga menghasilkan respon yang relevan dan bermakna. Lalu yang keempat itu ada berpikir. Tahap berpikir ini adalah tahap terakhir dalam proses komunikasi intrapersonal. Adalah berpikir. Berpikir adalah proses mengolah informasi yang diperoleh melalui sensasi, persepsi, dan memori menjadi keputusan atau rencana yang disadari oleh individu itu. Menurut Onong Ujnana Effendi, berpikir itu merupakan proses mental yang menggunakan simbol, konsep, dan bahasa untuk memahami serta menafsirkan dunia luar maupun batin individu. Berpikir membantu individu menentukan bagaimana ia akan menampilkan diri, atau yang bisa disebut self-presentation, memilih kata, dan mengontrol ekspresi komunikasi. Dalam konteks public relation ini, dalam diri manusia, berpikir menjadi tahap strategis, di mana individu berperan sebagai manajer komunikasi bagi dirinya sendiri. Ia menganalisis situasi sosial, menimbang etika dan nilai, serta merancang pesan yang akan disampaikan agar tetap menjadi citra dan reputasi pribadi yang baik. Kemampuan berpikir ini efektif juga membantu individu menghindari reaksi impulsif, memperbaiki kesalahan antar komunikasi antar individu, dan memperkuat hubungan sosial dengan empati. Dengan demikian, berpikir adalah bentuk tertinggi dari komunikasi intrapersonal yang mengintegrasikan seluruh proses sebelumnya, yaitu seperti sensasi, persepsi, dan memori. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.